Pada video pembelajaran yang lalu, kita telah belajar bersama tentang rumus dasar pada perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen, dengan menggunakan rumus yang sangat mudah dihafalkan, yaitu sin demi, cos sami, dan tan desa. Kalian masih ingat bukan? Nah, pada video yang lalu saya menemukan sebuah pertanyaan yang sangat menarik nih dari salah seorang netizen, yaitu mengenai sudut acuan yang digunakan dalam penentuan perbandingan trigonometri. Apakah posisinya harus selalu seperti itu? Ataukah boleh kita menggunakan sudut lain sebagai acuan? Tentu saja boleh ya guys. Kita boleh menggunakan sudut yang manapun dari suatu segitiga sebagai acuan, tetapi dengan memperhatikan mana yang menjadi sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Tentunya akan ada perbedaan apabila kita menggunakan sudut yang berbeda. Oke, lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan sudut siku-sikunya? Apakah boleh kita gunakan sebagai sudut acuan? Coba kita bayangkan sudut theta pada gambar, kita ubah ukurannya hingga mencapai 90 derajat. Apa yang terjadi kira-kira pada bentuk segitiga siku-siku tersebut? Apakah masih tetap seperti itu? Lalu bagaimana dengan panjang sisi depan, sisi samping, dan sisi miringnya? Apakah ada perubahan? Ingin tahu jawabannya? Mari simak terus video berikut, jangan kemana-mana. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu nih guys, bahwa sudut 90 derajat merupakan salah satu dari 5 sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sudut-sudut istimewa tersebut merupakan sudut yang berada pada segitiga siku-siku istimewa. Memang apa sih istimewanya? Jadi, segitiga siku-siku yang memiliki sudut-sudut istimewa, ya mereka itu memiliki perbandingan panjang sisi yang unik atau khas yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai perbandingan trigonometri sin, cos, dan tan dari sudut-sudut istimewa berikut. Mau tahu seperti apa? Yuk kita simak terus video ini. Pertama kita akan membahas segitiga siku-siku istimewa dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Pada segitiga ini, panjang sisi di hadapan sudut 30 derajat merupakan setengah dari panjang sisi miringnya guys. Atau bisa kita katakan perbandingannya adalah 1:2. Lalu dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa menentukan panjang sisi yang ketiga dengan mudah, yaitu akar 3. Sekarang kita akan menggunakan sudut 30 derajat sebagai acuan. Kalian masih ingat bukan bagaimana menentukan sisi depan, sisi miring, dan sisi samping dari segitiga tersebut apabila kita menggunakan sudut 30 derajat sebagai sudut acuan? Sekarang untuk mendapatkan nilai dari sin 30 derajat, kita bisa menggunakan rumus sin demi, yaitu panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring. Di sini kita mendapatkan nilai 1/2. Selanjutnya, untuk cos 30 derajat, kita bisa menggunakan rumus cos sami, yaitu panjang sisi samping dibagi panjang sisi miring. Kita mendapatkan nilai akar 3/2 atau bisa kita tulis sebagai setengah akar 3. Untuk tan 30 derajat dengan menggunakan rumus tan desa, kita mendapatkan nilai 1/akar 3. Kemudian kita rasionalkan penyebutnya sehingga kita mendapatkan 1/3 akar 3. Setelah kita menentukan nilai sin, cos, dan tan untuk sudut 30 derajat, selanjutnya kita akan menggunakan sudut 60 derajat sebagai sudut acuan. Jangan lupa, di sini akan ada perubahan yang mana yang menjadi sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Setelah menentukan sisi mana saja yang menjadi sisi depan, sisi samping, dan sisi miring, baru sekarang kita bisa menentukan nilai dari sin 60 derajat. Menggunakan rumus sin demi, yaitu panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring, kita mendapatkan nilai akar 3/2 atau bisa juga kita tulis sebagai setengah akar 3. Selanjutnya untuk cos 60 derajat, kita gunakan rumus cos sami atau panjang sisi samping dibagi panjang sisi miring. Kita mendapatkan nilai 1/2 atau setengah.
Dan terakhir untuk nilai tan 60 derajat, kita gunakan rumus tan desa, yaitu panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping. Kita dapatkan nilai akar 3/1 atau bisa disederhanakan menjadi akar 3. Sampai di sini kita telah menemukan nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa 30 derajat dan 60 derajat. Berikutnya, sudut istimewa yang akan kita bahas adalah sudut 45 derajat. Kali ini, segitiga siku-siku istimewa yang akan kita gunakan adalah segitiga siku-siku sama kaki atau segitiga siku-siku yang memiliki sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Pada segitiga ini, kedua sisi siku-sikunya sama panjang, atau bisa kita katakan perbandingannya adalah 1:1. Dan dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa menemukan panjang dari sisi miringnya, yaitu akar 2. Sebelum menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometrinya, kita tentukan terlebih dahulu mana yang menjadi sisi depan, sisi miring, dan sisi samping dari segitiga ini. Untuk menentukan nilai dari sin 45 derajat, kita gunakan rumus sin demi, yaitu panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring. Kita dapatkan nilai 1/akar 2. Rasionalkan penyebutnya sehingga ia menjadi setengah akar 2. Berikutnya untuk cos 45 derajat, dengan menggunakan rumus cosami kita mendapatkan nilai 1/akar 2 atau setengah akar 2. Berikutnya nilai tan 45 derajat, yaitu 1 dibagi 1 sama dengan 1. Sekarang kita telah menemukan nilai sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, dan tan 45 derajat sama dengan 1. Berikutnya kita akan membahas nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa 0 derajat. Kali ini kita akan dibantu oleh lingkaran satuan. Apa itu lingkaran satuan? Lingkaran satuan adalah suatu lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari satu satuan. Kita akan membuat sebuah segitiga siku-siku dengan menghubungkan titik pusat lingkaran satuan dengan sebuah titik pada lingkaran dan membuat sebuah garis lurus dari titik pada lingkaran tersebut tegak lurus terhadap sumbu X. Bisa kita amati bahwa sisi miring pada segitiga siku-siku dengan sumbu X membentuk suatu sudut, kita sebut saja sudut alfa, dan kita gunakan sudut alfa ini sebagai sudut acuan. Sehingga di sini kita bisa memperoleh mana yang menjadi sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Yang menarik di sini adalah sisi miring pada segitiga siku-siku juga merupakan jari-jari dari lingkaran satuan. Dan karena lingkaran satuan memiliki jari-jari yang panjangnya satu satuan, maka panjang sisi miring pada segitiga siku-siku ini juga adalah satu satuan. Apabila kita perkecil ukuran sudut alfa, maka bisa kita amati akan terjadi perubahan ukuran panjang pada sisi depan dan sisi samping. Nah, apabila kita perkecil terus ukuran sudut alfa hingga mencapai 0 derajat, apa yang akan terjadi? Bisa kita lihat pada gambar bahwa ukuran panjang sisi depan akan menjadi semakin kecil, dan semakin kecil hingga mencapai 0 satuan atau menjadi tidak ada, yang akibatnya sisi miring dan sisi sampingnya menjadi berimpit dan sama panjang. Sehingga dengan sudut alfa sama dengan 0 derajat, kita memiliki panjang sisi miring dan sisi samping sama dengan satu satuan dan sisi depan sama dengan 0 satuan. Dengan menggunakan rumus sin demi, di sini kita bisa memperoleh nilai dari sin 0 derajat, yaitu 0/1 sama dengan 0. Sedangkan untuk nilai dari cos 0 derajat, kita bisa menggunakan rumus cosami. Kita memperoleh nilai 1/1 sama dengan 1. Sedangkan untuk nilai tan 0 derajat, kita bisa menggunakan rumus tan desa dan kita peroleh nilai 0/1 sama dengan 0. Sekarang kita telah mengetahui nilai perbandingan trigonometri pada sudut 0 derajat. Saya yakin sampai di sini kalian sudah paham, bukan? Nah, sekarang sampailah kita pada sudut istimewa yang ditanyakan di awal video tadi, yaitu 90 derajat. Bagaimana cara mencari perbandingan trigonometrinya? Jangan kemana-mana dan simak terus penjelasan berikut ini. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa 90 derajat, lagi-lagi kita akan menggunakan lingkaran satuan. Masih ingat apa itu lingkaran satuan? Dengan metode yang sama seperti pada langkah sebelumnya, kita akan membuat sebuah segitiga siku-siku di dalam lingkaran satuan ini.
dengan menghubungkan titik pusat lingkaran dengan sebuah titik pada lingkaran dan membuat sebuah garis lurus dari titik pada lingkaran tersebut tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian kita gunakan sudut yang terbentuk antara sisi miring dengan sumbu X sebagai sudut acuan. Lalu kita tentukan mana yang menjadi sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Sekarang kita akan memperbesar ukuran sudut alfa hingga mencapai 90 derajat. Bisa kita amati pada gambar, ternyata ukuran panjang sisi samping menjadi semakin kecil dan mencapai 0,1-an yang mengakibatkan sisi depan dan sisi miringnya menjadi berimpit dan sama panjang. Ternyata dengan ukuran sudut alfa sama dengan 90 derajat, kita memperoleh panjang sisi miring dan sisi depan sama dengan 1/1-an, sedangkan panjang sisi sampingnya sama dengan 0,1-an. Dengan menggunakan rumus sin demi, kita bisa memperoleh nilai dari sin 90 derajat sama dengan 1/1 sama dengan 1. Untuk nilai dari cos 90 derajat, kita gunakan rumus cosami. Kita memperoleh 0/1 sama dengan 0. Sedangkan untuk nilai dari tan 90 derajat kita gunakan rumus tan desa, yaitu panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping. Kita memperoleh nilai 1/0. Ingat bahwa pembagian dengan 0 hasilnya tidak terdefinisi. Sekarang kita telah menemukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut 90 derajat, yaitu sin 90 derajat sama dengan 1, cos 90 derajat sama dengan 0, dan tan 90 derajat tidak terdefinisi. Sampai di sini kita telah menemukan nilai-nilai perbandingan trigonometri pada kelima sudut istimewa. Nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa ini sangat berguna untuk kalian hafalkan dan kalian ketahui, karena ini akan bermanfaat untuk kalian terutama dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan trigonometri pada materi-materi berikutnya. Bahkan pada materi mata pelajaran lain seperti fisika misalnya akan sangat banyak menggunakan konsep trigonometri ini. Ya, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.